Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, waktu pergi haji dia mau talbiyah, labbaik Allahumma, baru mau talbiyah pingsan. Tiap mau talbiyah pingsan. Sadar, ambil wudhu lagi, mau talbiyah pingsan lagi. Bilang, kenapa? Bilang, saya takut waktu saya ngucap labbaik, Allah Ta'ala sautin, la labbaik wala sa'adaik. La labbaik wala sa'adaik. Tidak ada selamat datang bagimu, enggak ada keberuntungan bagimu. Hadza Ali Zainal Abidin, kulla laila al-faraq amusbilan min kulli ain. Damatan min ba'di dam'ah wa ala hadzal mithal kana Zainal Abidin. Ada tiap orang mulia yang kita kenal ya kayak begitu. Nganggap dirinya bukan siapa-siapa. Nganggap dirinya orang paling bobrok di dunia. Wa huwa Zainul Abidin, ahli ibadat yang paling agung, yang paling mulia. Zainul Abidin. Bukan dari tim saya melakukan, saya berbuat, saya gini, bukan tim muji-muji diri sendiri. Ada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sebab dalam riwayat tuh setiap orang tuh kalau mau talbiyah, kalau seandainya dia haji dari harta yang halal, haji atau umrah dari harta yang halal, bekalnya halal, kendaraannya halal, ketika dia bilang labbaik, disautin oleh Allah Ta'ala, labbaik wa sa'adaik, zaduka min halal, rahilatuka min halal, wa hajjuka mabrur. Bekalmu dari yang halal, kendaraanmu juga ongkosmu dari yang halal, hajimu mabrur. Adapun orang kalau dari yang haram, la labbaik wa la sa'adaik, zaduka haram, wa rahilatuka min haram. Bekalmu dari yang haram, kendaraanmu, ongkosmu dari yang haram. Hajinya mardud. Bukan haji mabrur. Haji mardud. Ditolak oleh Allah Ta'ala. Waliyadzi billah. La labbaik wala sa'adaik. Sayyidina Ali Zainal Abidin, dia bilang saya takut, dia bilang la labbaik wala sa'adaik. Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar ketemu sama Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik amir, pemimpin. Dia ketemu di dalam Ka'bah. Maka Hisham bilang, ya Salim, ya Imam, utlub minni hajah, minta sama saya, pengen hajat apa, mau apa, bilang. Ada Hisham cinta banget sama Salim bin Abdullah bin Umar. Minta kepada saya hajat. Maka Salim bin Abdullah bin Umar bilang, astahi an atlub ghairahu ana fi baitih. Malulah saya di dalam rumahnya Allah, di dalam Ka'bah, terus suruh minta kepada selain Allah. Yang bener lah. Diam Hisham. Udah. Salim bin Abdullah bin Umar tetap terus ibadat, sholat, sampai dia keluar dari Ka'bah. Begitu keluar dari Ka'bah, keluar dari Masjidil Haram, dihadang lagi oleh siapa namanya Hisham. Keluar dari dihadang. Dia bilang, khalas, sekarang kau udah keluar. Pengen apa? Masya Allah. Pejabatnya dulu tuh, atap pejabatnya tuh nawarinnya tuh sungguhan. Beneran. Menawarkan sesuatu beneran, bukan basa-basi. Begitu. Bukan dia bilang pengen apa? Enggak, makasih. Oh ya makasih juga. Makasih juga. Kalau makasih ya nggak dikasih. Makasih, tak kasih. Makasih, tak kasih. Udah. Kalas. Makasih, tak kasih. Karena ada Hisham bin Abdul Malik ditolak begitu, dia datang lagi, begitu keluar dari Ka'bah, nah sekarang kita di luar, ayo pengen apa? Minta apa? Maka Sayyidina Salim bin Abdul Umar nanya, ente nawarin nih penawaran hajat dunia apa hajat akhirat? Oh, hajat akhirat saya nggak bisa, nggak punya saya. Ya hajat dunia lah yang saya bisa. Bilang men hawaij dunia oh hawaijil akhirah. Ente nawarin aneh hajat dunia apa hajat akhirat? Bang, kalau akhirat ma ilaihi sabil.
Ma'amlik siwa dunia. Yang saya punya cuma dunia doang. Lihat hatta pejabatnya dulu tuh, dia sadar diri. Ana cuma punya dunia doang. Akhirat gue nggak punya. La jabatan, wala harta di akhirat. Di akhirat Anda mampus. Begitu. Akhirat Anda nggak punya. Nggak kayak orang sekarang. Begitu. Akhirat. Anda juga pejabat di akhirat. Pejabat, iya. Pejabat neraka. Khazinun nar hadza. Kerja di neraka. Kerja apa di neraka? Jadi lawan tandingnya malaikat Malik. Tahu lawan tandingnya? Malaikat Malik. Khazinun nar ini lawan tandingnya. Bilang hajat dunia apa hajat akhirat? Bilang amlik siwa dunia. Saya nggak punya kecuali dunia. Akhirat Anda nggak punya apa-apa. Anda miskin di akhirat. Anda melarat nggak punya apa-apa. Dunia yang saya bisa bantu. Amma dunia kata Salim, la asalu dunia memang khalaqaha kif as'al min ghairi. Saya nggak pernah seumur hidup nggak pernah minta dunia dari sang pencipta. Allah sang pencipta. Pemilik dunia, pencipta. Saya aja nggak pernah minta dunia dari yang menciptakannya, apalagi dari yang bukan menciptakannya, dari ente. Subhanallah, ya akhir ulama. Jangan tiap kali disodorin apa aja, terima. Mobil ya, mau mobil ya. Jangan apa aja disodorin, dijejelin, diterima. Lah. Aziz indahum. Mau terima dengan ilm ala basirah. Mau menolak ala ilm ala basirah. Hati-hati, jangan menerima sesuatu karena rakus, serakah, tamak. Atau menolak sesuatu karena pengen ketenaran. Dia tolak, nawarinnya diam-diam. Tolaknya terang-terangan, pengumuman. Saya menolak hadiahnya fulan. Bilang, la anta akhudh bisyirah ahwan min antarud lisyuhrah. Engkau menerima pemberian karena rakus, serakah, itu masih lebih mendingan daripada kamu menolak untuk popularitas. Menolak kenapa? Biar terkenal, biar tenar, biar masyhur. Oh, saya nggak doyan dunia. Hakadha yaqul Imam Al-Haddad. Ingkan dari jalan yang baik, begitu, dari jalan yang baik, tanpa persyaratan, apalagi ente memerlukannya, ya terima, silakan. Kalau nggak memerlukannya, tapi ini dari jalan yang baik, bisa dimanfaatkan, dialihkan kepada orang lain yang lebih manfaat, ya silakan. Wah, kata. Adapun kalau bukan dari jalan yang baik, tolak. Tapi kalau bakalan jadi tersinggung, jadi sakit hati, jadi marah, terima. Emang dari jalan yang baik. Saya lagi ngajar, Hasan Basri bilang, orang-orang pada ngumpul, hadir di halakonya, dia banyak membludak. Terus dia bilang, ya taus, kalau kamu hadir di sini jadi ujub, melihat orang banyak antusias, kamu jadi ujub, takjub kepada diri sendiri, mendingan lo berdiri, jalan pulang, gak usah ngajar. Dengar begitu, dia introspeksi diri, sawah, jalan, dia diri, ditinggal. Gak mau jadi lilin, nerangin orang, dia sendiri kebakar. Gak mau jadi jarum, bikinin baju buat orang, dia sendiri telanjang. La ilaha illallah. Wahab bin al-Warad bilang, saya tawaf di Ka'bah, tahu-tahu saya ngedengar seperti ada suara dari Ka'bah, al-Bait.
dari balik Ka'bah itu seperti ada suara berkata, "Ya Jibril, saya komplain sama kamu, saya ngadu sama kamu. Kenapa enggak kuat? Dengerin dari orang-orang yang tawaf. Di sekeliling saya ini orang tawaf yang lalai, yang lupa, bahkan ada yang gosip, ada yang ghibah. Terlalu riuh dengan ghibah, dengan orang yang lalai. Sungguh kalau mereka enggak mau menghentikan kejahatan tersebut, maka saya akan saya akan memecah diri saya. Saya akan pecahkan diri saya sendiri. Setiap batu kembali ke tempatnya yang ada di dunia. Khalas, sudah nggak ada lagi Ka'bah. Kenapa? Nggak kuat sama manusia. Nggak kuat sama manusia. Sekarang kan begitu. Tawaf, ngobrol. Ka'bah dijadikan alat buat selfie. Ada sebagian salihin, waktu saya lagi tawaf di Ka'bah, saya ngelihat orang juga tawaf dan sa'i. Di sekeliling dia tuh ada penjaga-penjaga yang ngejagain dia. Minggir, bukain jalan. Wah, dia tawaf sendiri dengan anaknya. Dan sekeliling dia ini penjaga-penjaga. Setelah itu, beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian, saya ketemu lagi itu orang di Baghdad. Lagi ngapain? Lagi mengemis. La ilaha illallah. Kenapa kamu? Dulu kan kamu dikawal waktu tawaf. Bilang takabbartu fi mawdhi'in yatawadha'un nas fih. Fawadha'ani Allah fi mawdhi'in yatakabbarun nas fih. Saya menyombongkan diri, bersikap takabbur di tempat di mana semua manusia merendah. Maka Allah Ta'ala jatuhkan saya di tempat di mana semua orang menyombongkan diri. Di pasar, di Baghdad, di kota. La ilaha illallah. Apalagi kalau ada pejabat mau ke Masjidil Haram, bisa semasjid ditutup. Orang suruh nunggu sejam setengah, 2 jam, nungguin dia. Entah ngapain di sana. Mendingan pejabat kalau modelnya kayak begitu, dia mau masuk Ka'bah, ditaruh 200-300 polisi ngelilingin Ka'bah. Begitu. Yang ini nggak boleh masuk ke tempat tawaf, suruh tawafnya dari atas di luar, muter berjam-jam. Mendingan begitu pejabat, lebih afdal jangan nginjek Ka'bah. Jangan masuk Ka'bah, jangan dekat-dekat sama Ka'bah, hatta jangan umrah, jangan haji, khalas. La umrah wala haji. Kenapa? Lu kalau ke sana nyusahin muslimin. Mendingan gak usah. Nyusahin muslimin, nyusahin umat Nabi Muhammad. Kalau mau ke sana jadi kayak orang biasa. Jadi kayak orang biasa, khalas. Lama gara-gara dia, tahu orang gendeng semua di sana. Begitu, gua mau tutup, udah. Tutup. Nggak ada. Tuhan belakangan. Begitu, tutup. Udah kayak mall ditutup. Kalau udah datang ini tutup. Nggak boleh lewat pintu sana, tutup juga. Pintu sana, tutup juga. Gila, tuh orang yang jaga begitu hari kiamat tuh bagaimana ntar? Masuk surga, pintu sini tutup buat ente. Tuh udah tinggal nyebrang doang. Tutup. Terus muter dikit aja pintu sana, ya puter. Itu jalan 500 tahun baru nyampe ke pintu itu. Udah nyampe, tutup, balik ke yang sono. Begitu. Lu dulu di dunia suka muter-muter orang, di akhirat diputer-puter. Tuh. Jadi deh. Lalu bikin film, jenazahnya mau masuk kubur diputer-puter. Masuk pintu sini putar, masuk ke sini putar, putar. Ada ngeliat orang soleh di Masjidil Haram, kelihatannya fakir, lagi duduk di atas sejadahnya dalam khusyuk soleh. Akhirnya tergerak nih hatinya nih hartawan, dideketin, taruh tuh uang kepingan emas perak
Begitu bilang, syuf, ini buat bantu-bantu kamu. Itu orang yang lagi ibadat di atas sejadahnya noleh. Bilang, ya hadza, saya membeli saat untuk bisa duduk di tempat ini damai bersama Allah dengan sekian ribu keping. Terus kamu pengen mengeluarkan saya dari kesucian ini sama beginian? La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya berdiri itu orang, berdiri, diangkat sejadahnya, dikibas, jalan. Itu yang ngasih duit bilang, demi Allah saya nggak melihat orang yang lebih mulia dari dia. Terhormat ketika dia berdiri, ngibas sejadahnya, jalan. Dan saya nggak ngelihat orang yang lebih hina dari saya ketika mengutin tuh duit-duit yang pada jatuh ditinggal sama dia. Ibrahim bin Adham tawaf. Pas itu malam hujan memang. Nah, saya tawaf doa. Dalam doanya saya bilang, ya Allah, lindungin saya dari maksiat, lindungin saya dari maksiat, lindungin sampai saya nggak tergerak maksiat. Itu orang dulu semangatnya begitu doanya. Maka tiba-tiba saya mendengar, Ibrahim, kamu minta biar terjaga dari maksiat. Setiap orang minta begitu sama saya. Terus kalau saya bikin kamu terlindung dari maksiat, ampunan saya buat siapa? Buat siapa ampunan saya? Kalau semuanya saya lindungin dari maksiat, terus ampunan saya buat siapa? Saya ngasih anugerah saya buat siapa terus? La ilaha illallah. Orang ketika kejeblos dalam maksiat, dia segera bertaubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Katanya seandainya semua orang nggak ada yang maksiat, maka Allah akan ciptakan manusia, makhluk yang lain khusus untuk maksiat hingga Allah mengampuni mereka. Li'annahu ghaffar. Kalau nggak ngasih ampunan, terus bagaimana? Minta dijaga dari dosa, jauhin perbuatan maksiat dan dosa, minta anugerahnya Allah Ta'ala. Tapi ketika terjeblos dalam perbuatan kesalahan, la tai'asu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya man yaghfiru dzunub jami'a yaghfiru dzunubana jami'a. Iya. Amaltum? بعد